warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana Andriana dari SMK Penerbangan Aceh. Saya Desi Armayanti dari SMKN 1 Al-Mubarak ya. Saya Agus Salim dari SMA Negeri 1 Sukamaki. Kami akan membuat video demonstrasi kontekstual tentang praktik coaching modul 2.3. Saya sebagai instructor. Saya sebagai coaching. Dan saya sebagai coach. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Pak Agus, gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita ketemu lagi Pak. Ini untuk kita untuk praktek coaching yang akan kita lakukan. Saya sebagai observer harus membantu Anda dulu untuk bagaimana kita nanti Bapak dengan coaching. Nah, jadi di sini Pak ada beberapa hal yang akan yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai praktek coaching. Nah, di sini sebelumnya nanti akan saya ingat dengan Bapak adalah yang saya nilai itu berdasarkan rubrik penilaiannya. Nah, mungkin Bapak sudah tahu ya untuk rubrik penilaiannya, salah satunya nanti di situ apakah Bapak sudah mengajukan sudah sesuai dengan alur kita atau sudah bagaimana terus bagaimana nanti kunci menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, itu rubrik penilaiannya salah duanya gitu ya Pak ya. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan juga Pak, nanti kompetensi apa kira-kira yang akan dikembangkan saat proses coaching dilaksanakan? Saya ingin mengembangkan bisa melakukan pekerjaan yang berbobot. Itu kompetensi yang akan dikembangkannya. Nah, basic-basicnya ya, dalam bidang berbobot nanti saya bisa juga menemukan kata kunci dari segi proses. Jadi itu yang akan diamati sama saat proses coaching nanti Pak ya. Nah, kemudian untuk penilaiannya sendiri Pak, untuk indikator pencapaian yang diharapkan dari coaching tersebut apa ya Pak? Ya, saya berharap nanti bisa pertama mendengarkan secara aktif dari si coach sehingga nanti psikologi bisa menemukan solusi atas permasalahannya dari inspirasi yang saya berikan, sehingga dari inspirasi saya nanti psikologi bisa menemukan solusi untuk masalah. Oke Pak, sangat bagus sekali Pak ya untuk yang kita sudah berikan. Semoga lancar nanti proses coachingnya Pak. Semoga. Mungkin itu saja Pak. Silakan melanjutkan untuk proses coachingnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Pak Agus. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, sehat. Sehat ya kan. Kesibukan seperti biasa ya, tidur biasa ya, sekolah. Setiap hari. Ya. Siapa tuh? Bu Devi ya, kita ada waktu beberapa menit untuk percakapan ya. Iya. Apa kira-kira nih yang ingin Ibu Devi harapkan dari pendapatan kita sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat? Apa kira-kira? Intan hari ini mau sharing sebenarnya Pak. Sharing ya. Sebelum ke coaching yang sebenarnya berkaitan sama kalau saya sih ada kendala ya. setelah saya pikir di ruang-ruang kelas yang lain juga ada. Karena saya berpikir untuk sharing hari ini dengan Bapak. Tentang minat belajar siswa, kemudian kehadiran siswa. Kadang yang mereka hadir, tapi di minat belajarnya jadi kendor, gitu. Jadi saya pikir ini kenapa nih anak? Tentang itulah. Jadi sebenarnya hampir semua sekolah mungkin ada seperti itu hal yang lumrah di setiap sekolah, tapi itu harus kita biarkan betul. Minat itu yang mudah-mudahan kita coba jadi kembali, mudah-mudahan bisa. Selama ini di sekolah Ibu, jadi kira-kira dari minat jadi secara umum lah ya, secara keseluruhan
minat belajar di kelas atau ini ya di sekolah atau di kelas di kelas kelas ada kelas yang masuk kan. Iya. Saya kalau seandainya saya kasih skala 1 sampai 10 misalnya 1 ini tidak berminat, 10 ini sangat berminat. Iya. Sudah berapa tingkat minat belajar dari siswa di kelas ibu? Kalau untuk mayoritas misalnya ada 20 orang siswa kan, Ya, 20 orang siswa. mungkin yang tidak berminat ya sedikit. Ya. Cuman saya merasa itu pasti ada kendala nih dari anak-anak ini, gitu kan. Kalau misalnya dari ada 3 orang di kelas saya itu, kadang minat itu naik turun tuh. Kadang ada 2 atau 5, kadang bisa 9, kadang bisa malah drop di 2. Fleksibel, Pasti ada belum masalah. aktif apa Iya. namanya? Fluktuatif ya, naik turun ya. Oke. Jadi saya pikir ini pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini. Gitu. Ada kurang lebih mungkin sekitar 3 ya. Iya, 3 orang. jadi 3 orang. Kalau selama ini yang sudah ibu lakukan apa kira-kira untuk polisi untuk yang minatnya 3 orang ini yang minatnya rendah itu? Iya. Sejauh ini saya sudah mencoba untuk lebih kepada menyentuh hati lah dalam Menyentuh tanda kutip hati, gitu ya Pak ya. bagus ya. Iya. Jadi nggak langsung menjudge kamu seperti ini, kamu Ya, seperti ini. Jadi jangan biasanya menjudge. iya. Jadi kita biasanya itu cari dulu nih penyebabnya kenapa dia mungkin apakah ada masalah di rumah atau tidak nyaman dengan teman atau apa. Tapi kita sudah mulai untuk berbicara dari hati ke hati Pak. Yang sudah kita lakukan itu. Begitu. Terus ini saya tangkap yang berulang-ulang katakan tadi hati ya. Iya. Ya, saya sangat apresiasi doa dari hati bahwasanya dengan hati itu kan orang akan tergerak ya. Iya. Apapun yang dilakukan orang pasti dari hati. Kalau boleh dari saya sedikit ini sekedar sharing saja ya. Coba bisa di dalam kelas kita lakukan kegiatan pembelajaran itu yang mungkin berkaitan dengan minat mereka ya. Coba kita gali kan, mana tahu di antara mereka ini yang 3 ini dua kali gitu saja, jangan panjang. Di cancel dulu. Di post di Jangan terlalu panjang. Sampai mana tadi? Sharing sendiri ulang lagi kalau bisa sedikit saya sharing. Ya, Ya, kan siswa itu pasti banyak minat. Mungkin misalnya nih, kalau seandainya siswa yang 3 orang tadi minatnya di olahraga, kita kaitkan saja antara pembelajaran kita itu dengan kegiatan olahraga. Yang pernah saya lakukan itu kan, misalnya ada nih sekolah di kelas saya itu dia hobi bola, sepak bola kan. Jadi ada satu materi saya, di mana materi ini punya jenis-jenis dalam materi tersebut. Untuk menjelaskan jenis-jenis tersebut, saya buat 3 jenis gawang bola kecil saja pakai gusi, karena jenis dari materi saya ini ada 3. Jadi begitu saya ingin menjelaskan materi yang pertama, saya ambil bola pinjam, saya tentangkan ke arah gawang yang pertama, kedua, ketiga. Nanti saya praktekkan, saya suruh siswa saya menendangkan bola tersebut. Ketika saya menjelaskan ini masuk jenis yang mana, ya artinya kita kaitnya lah bisa bikin saran saja sih kan. Ya, kemudian kita coba lihat ya lagi sebagai gimana daripada latar belakang kebutuhan ya, kan kita tahu bahwa setiap siswa pasti punya kebutuhan. Ada mungkin selama ini kasih sayang dia mungkin selama ini rendah, bisa ada ganti-ganti, atau mungkin selama ini ternyata ada kebutuhan ekonomi dari keluarga yang kurang, mungkin bisa kita coba penuhi. Baik Bu, bagus ya. Kira-kira ada strategi lain nggak kira-kira, atau bagaimana ke depan yang ini dilakukan dari yang sudah dilakukan dan yang ke depan yang ini dilakukan kembali, apa yang ini cara lain strategi lain? Saya pikir cukup baik tadi yang Bapak sampaikan kepada saya, ingin segera mencoba nih Pak. Nanti akan saya coba terapkan Ya, boleh. di kelas-kelas saya. Terima kasih banyak. Ini biar lebih meyakinkan kembali, kira-kira menurut Ibu nih kapan nih bisa direalisasikan kira-kira secepatnya? Karena ini masalah minat ya. Minat kan Makin betul. cepat kita laksanakan, semakin Iya. bagus. Bisa Dalam hitungan hari mungkin bisa. Insya Allah bisa. Kebetulan di minggu ini saya ada masuk 2 kali di kelas tersebut. ya. Jadi
bisa langsung saya praktekkan di sana. Oke, bagus sekali ya. Jadi yang itu usahakan komitmen ya. Jika memang sudah kita lakukan harus kita katakan bahwa kita punya tanggung jawab di dalam berhadapan. Baik, Bu Ipin ya, kita sudah kurang lebih seri beberapa menit, bagus sekali. Mungkin ada lagi kira-kira yang ingin kita bahas? Cukup sepertinya Ya. ini Pak, terima kasih banyak sharingnya dan masukannya ya. Ya, terima kasih Bu Devi. Ya, itu tadi acara coaching kita. Mudah-mudahan Ibu Devi mendapatkan solusi nanti, solusinya caranya sudah ada, dan mudah-mudahan saya berharap nanti siswa itu minatnya semakin meningkat dan 100% semuanya memiliki minat. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agung. Gimana tadi setelah melakukan praktek coaching? Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah melakukan coaching ya. Dari beberapa hal saya amati tadi, ada nggak kompetensi yang ingin dikembangkan setelah praktek coaching dilakukan tadi Pak Agung? Ya, ada beberapa yang ingin dikembangkan kembali tentang menangkap kata kunci. Kemudian kita harus betul-betul menyimak betul jadi sehingga kita bisa mendapat kata kuncinya. Jadi dengan coachingnya pun bisa memberikan solusi dengan baik ya Pak ya, kalau udah dapat kata kuncinya ya. Sesuai. Jadi tadi yang sudah saya amati tadi dengan praktek Bapak dengan coachingnya, saya melihat bahwa sudah misalnya sudah bagus, kemudian sudah mengikuti dengan alur ceritanya ya. Nah ini sudah menanyakan tujuannya, sudah mengidentifikasi masalahnya apa dengan coachingnya, kemudian sudah juga ditanyakan realisasinya, tanggung jawabnya ya. Nah jadi saya rasa itu sudah mencakup semua alur cerita, presentasinya sudah bagus, mendengarkan aktifnya juga sudah baik, kemudian untuk misalnya pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga sudah betul-betul bagus tadi ya. Jadi mungkin ke depan kita bisa melakukan praktek ini dengan rekan sejawat yang lain ya. Terus Udah oke banget kok. baik. Berarti untuk praktek ini sudah baik Pak. Mungkin nanti kita bisa terapkan dengan rekan guru lainnya ya. Mungkin apa Pak yang bisa direfleksikan dari praktek ini lagi mungkin yang didapatkan dari praktek tadi? Ternyata dengan proses ini kita bisa dengan spontan mendapatkan ide-ide ya, Ya, ide untuk permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Ya. Nah, tadi alhamdulillah Pak ya, ini sudah selesai, sudah di ujung praktek kita Pak ya. Dan semoga semua berjalan lancar. Sampai ketemu di mungkin waktu dan lain kesempatan Pak. Ya. Dengan segala problema yang tidak bosan-bosannya kita selesaikan secara bersama Pak ya. Ya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.